Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku yang pada video kali ini akan menilai nih 5 lagu yang diciptakan oleh satu orang yang sama. Nah, dalam penilaian ini itu dilakukan dengan menggunakan unsur intrinsik yang ada pada lagu tersebut, yakni berupa tema yang meliputi tema mayor dan minor, ada amanat tersurat dan tersirat, lalu ada pola bait, pola rima, pola baris, dan diksi atau gaya bahasa. Nah, penilaian ini sendiri, ini bertujuan untuk melihat di mana kekuatan dari penulis lagu yang bersangkutan, alias di mana kekuatan dan kelemahannya. Nah, untuk penulis lagu yang saya pilih itu sendiri, ialah penulis lagu Pance Pondak, yang mana dia menuliskan lagu-lagu yang dibawakan oleh Dian Piscesa yang berjudul Tak Ingin Sendiri, Mengapa Tak Pernah Jujur, Ku Coba Hidup Sendiri, Habis Manis Habislah Sayang, dan yang terakhir itu Ada Apa Salahku. Nah, oke. Pertama, mari kita simak dulu sedikit informasi perihal tentang penulis kelima lagu tersebut, yakni Pance Pondak. Pance Pondak ini bernama lengkap Pance Frans Pondak yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 18 Februari 1951. Nah, ia nih merupakan seorang penyanyi dan pencipta lagu yang terkenal di era 1980-an. Nah, pada era itu, nama Pance Pondak ini benar-benar melambung tinggi sebagai pencipta lagu yang sangat hits. Nah, hampir semua lagu-lagu ciptaannya itu menjadi hits serta melambungkan nama penyanyi yang menyanyikannya pun juga ikut melejit pula atau ikut hits pula. Nah, puncaknya itu ialah ketika lagu Tak Ingin Sendiri yang ia ciptakan itu meledak di pasaran. Nah, lagu itu sendiri dan dibawakan oleh Dian Piscesa dan banyak dirilis ulang dalam berbagai versi. Nah, yang mana nih? Lagu judul Tak Ingin Sendiri itu merupakan salah satu lagu yang ingin saya nilai dalam video kali ini. Dan semua lagu yang saya nilai ini dibawakan oleh Dian Piscesa. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai lagu yang berjudul Tak Ingin Sendiri. Nah, lagu yang berjudul Tak Ingin Sendiri ini rilis pada tahun 1984 dan dibawakan oleh Dian Piscesa dalam album bertajuk Tak Ingin Sendiri. Nah, sebelumnya, lagu Tak Ingin Sendiri ini menceritakan tentang seseorang yang sifatnya masih seperti dulu, yakni masih mencintai orang yang sama dalam kadar yang sama pula, alias tidaklah pernah berkurang dan berubah. Nah, orang ini bisa dikategorikan nih sebagai orang yang setia. Nah, kita simak dulu yuk cuplikan lagunya biar teman-teman jadi ingat atau bahkan jadi tahu. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Nah, oke, selanjutnya lagu yang berjudul Tak Ingin Sendiri ini dia mendapatkan total skor penilaian sebesar 134 poin. Nah, yang mana ini didapatkan dalam penilaian yang saya lakukan sendiri. Nah, dalam hal itu didapatkan nih ada 8 poin dalam tema mayor dan 21 poin dalam tema minor. Kemudian 15 poin yang didapatkan dari amanat tersurat dan 20 poin yang didapatkan dari amanat tersirat. Nah, selanjutnya ada 11 dari 12 baris yang jumlah katanya itu mengikuti kecenderungan. Dan 9 dari 28 baris yang jumlah katanya itu mengikuti kecenderungan. Nah, selanjutnya itu ada rima, yang mana rima di awal itu mendapatkan poin sebesar 5. Lalu ada rima di akhir yang mendapatkan poin sebesar 10, dan rima di tengah mendapatkan poin sebesar 9. Selanjutnya, itu ada pola bait yang mendapatkan 7 poin, karena ada 7 bait yang terdiri dari 4 baris dalam lagu ini. Dan tiap-tiap baitnya itu memiliki satu pokok bahasan yang setiap barisnya itu sinkron atau cocok. Nah, selanjutnya itu ada diksi atau gaya bahasa. Nah, pada diksi yang membangun majas itu mendapatkan sebesar 3 poin, lalu untuk diksi membangun rima itu mendapatkan sebesar 2 poin.
Kemudian ada diksi yang membangun citraan mendapatkan sebesar 7 poin, serta yang terakhir itu ada diksi membangun makna konotasi yang mendapatkan sebesar 7 poin. Nah, total skor yang didapatkan dalam lagu ini sendiri ialah sebesar 134 poin, yang mana unggulnya itu atau keunggulannya itu ialah dalam aspek tema, amanat, dan rima. Nah, lanjut, yang kedua ialah lagu Mengapa Tak Pernah Jujur yang rilis pada tahun 1987 dalam album bertajuk Mengapa Tak Pernah Jujur dan dibawakan juga oleh Dian Piscesa. Nah, sebelumnya nih, lagu Mengapa Tak Pernah Jujur ini dia menceritakan tentang seseorang dan pasangannya yang hidup tersiksa atau berat karena kurangnya sifat keterbukaan atau sifat jujur di antara mereka berdua. Nah, kita simak dulu yuk cuplikan lagunya biar teman-teman jadi ingat atau bahkan jadi tahu. Mengapa kita harus hidup tersiksa, sedangkan cintaku, cintamu menyatu. Nah, dalam lagu ini sendiri, yakni berjudul Mengapa Tak Pernah Jujur, itu berhasil mendapatkan skor atau poin sebesar 157. Nah, alias lebih besar nih dari lagu yang sebelumnya. Nah, hal itu didapatkan dari aspek tema mayor dengan total 9 poin dan aspek tema minor dengan total 22 poin. Lalu ada amanat tersurat dengan total 13 poin dan amanat tersiratnya itu dengan total 20 poin. Nah, selanjutnya ada pola baris nih dengan jumlah kata kecenderungannya itu mendapatkan 15 poin. Nah, sedangkan jumlah suku kata kecenderungannya itu mendapatkan 11 poin. Kemudian ada rima awal dengan total 8 poin, lalu rima akhir dengan total 9 poin, dan rima tengah dengan total 10 poin. Nah, selanjutnya itu ada pola bait, yang mana lagu ini memiliki 5 bait dengan tiap-tiap baitnya itu terdiri dari 4 baris, yang memiliki satu pokok bahasan. Nah, sehingga tiap-tiap barisnya itu nyambung, dan mendapatkan total sebesar 5 poin. Nah, selanjutnya itu ada diksi atau gaya bahasa. Nah, untuk diksi membangun majas itu mendapatkan sebesar 8 poin, lalu diksi membangun rima dengan total poin sebesar 7, diksi membangun citraan dengan total poin sebesar 12, dan diksi membangun makna konotasi dengan total poin 8. Nah, secara keseluruhan, total poin yang didapatkan dari lagu yang berjudul Mengapa Tak Pernah Jujur ini ialah sebesar 157. Nah, yang mana lagu ini unggul dalam aspek diksi, amanat, tema, dan rima. Nah, lanjut, lagu yang ketiga itu berjudul Ku Coba Hidup Sendiri. Nah, lagu ini sendiri, dia nih menceritakan tentang seseorang yang memilih untuk hidup sendiri karena dia sudah tak percaya dan tak sanggup lagi harus menghadapi pasangannya. Nah, kita simak dulu yuk cuplikan lagunya biar teman-teman jadi ingat atau bahkan jadi tahu. Tak percaya lagi, takkan aku peduli. Nah, dalam lagu ini sendiri, itu berhasil mendapatkan skor sebesar 113 poin, yang mana berasal dari tema mayornya itu sebesar 8 poin, tema minornya itu mendapatkan 14 poin, lalu kemudian ada aspek amanat tersurat berupa mendapatkan 9 poin, sedangkan untuk aspek amanat tersiratnya itu mendapatkan sebesar 15 poin. Nah, lanjut, itu ada pola baris dengan total poinnya itu sebesar 11. Kemudian ada rima dengan secara keseluruhan total poinnya itu sebesar 30 poin. Nah, kemudian itu ada pola bait dengan 4 poin yang mana tiap-tiap bait dari lagu Ku Coba Hidup Sendiri ini terdiri dari satu topik yang tersusun secara nyambung dan cocok. Nah, lanjut, itu ada diksi dengan total poin yang didapatkan itu sebesar 22 poin. Nah, sehingga nih secara keseluruhan lagu yang berjudul Ku Coba Hidup Sendiri ini menghasilkan sebesar 113 poin. Nah, yang mana unggul dalam aspek rima, amanat, dan tema. Yang mana nih ketiga aspek itu menghasilkan atau menyumbangkan poin yang cukup besar untuk lagu yang berjudul Ku Coba Hidup Sendiri ini.
Nah lanjut, lagu yang keempat itu ada lagu Habis Manis Habislah Sayang, yang mana lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menyesal karena telah dipertemukan dengan orang yang dia cintai. Nah juga tentang perasaan sakit hati kenapa harus dipertemukan dengan orang tersebut, dan berharap nih agar waktu bisa diputar kembali lalu tidak dipertemukan dengan pasangannya saat ini. Nah, yuk, mari kita sama-sama simak cuplikan dari lagu ini biar teman-teman jadi tahu atau bahkan jadi ingat. Yang sungguh menyayat hati, mengapa kita harus berjumpa? Nah, lagu ini sendiri dia mendapatkan poin pada aspek tema itu sebesar 26 poin. Nah, sedangkan untuk aspek amanatnya itu mendapatkan total poin sebesar 39. Kemudian ada aspek pola baris yang mana untuk jumlah kata kecenderungannya itu mendapatkan 17 poin. Lalu untuk jumlah suku kata kecenderungannya itu mendapatkan 20 poin. Nah, selanjutnya itu ada rima. Nah, dalam lagu ini itu rima awalnya sendiri menghasilkan 6 poin, untuk rima akhirnya itu menghasilkan 7 poin, dan untuk rima tengahnya itu menghasilkan 13 poin. Nah, kemudian itu ada pola bait. Nah, lagu ini sendiri dia terdiri dari 6 bait, yang mana tiap-tiap baitnya itu terdiri dari 4 baris dan memiliki satu pokok bahasan. Nah, serta tiap-tiap barisnya satunya itu sinkron satu sama lain. Nah, yang terakhir itu ada diksi atau gaya bahasa, yang mana diksi yang membangun majas itu tidak ada atau alias tidak menghasilkan poin untuk lagu yang satu ini. Yang ada itu hanya cuman diksi yang membangun rima, citraan, dan makna konotasi. Nah, dalam lagu ini sendiri itu mendapatkan poin sebesar 149 poin, yang mana unggul dalam aspek amanat, pola baris, dan tema, yang mana menghasilkan poin yang besar pula untuk lagu tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada lagu yang berjudul Apa Salahku. Nah, lagu Apa Salahku ini dia menceritakan tentang seseorang yang bertanya kepada pasangannya perihal apa kesalahan atau dosa yang telah ia perbuat, sehingga mendapatkan perlakuan tidak baik alias tidak seperti dulu. Nah, biar teman-teman tahu nih atau biar ingat, mari kita simak dulu yuk cuplikan dari lagunya. Nah, dalam lagu ini, aspek tema mayor itu mendapatkan sebesar 5 poin, sedangkan untuk aspek tema minornya itu mendapatkan sebesar 17 poin. Lalu kemudian, dalam aspek amanat tersurat, itu mendapatkan sebesar 9 poin, dan aspek amanat tersiratnya itu mendapatkan sebesar 16 poin. Nah, kemudian pada aspek pola baris itu mendapatkan total poin sebesar 29. Sedangkan untuk rimanya itu mendapatkan total poin sebesar 26 poin. Nah, kemudian itu ada pola bait yang mendapatkan total poin sebesar 5. Nah, untuk yang terakhir itu ada diksi atau gaya bahasa, yang mana menghasilkan total poin secara keseluruhan yakni sebesar 16 poin. Nah, total poinnya itu untuk lagu yang satu ini yang berjudul Apa Salahku itu didapatkan sebesar 122 poin, yang mana unggul dalam aspek amanat, pola baris, dan rima. Nah, dari kegiatan penilaian yang sudah saya lakukan tadi, itu mendapatkan suatu kesimpulan berupa kekuatan dan kelemahannya penulis Panche Pondak dalam lagu yang ia ciptakan sendiri. Yang mana kelebihannya itu ada pada tema, amanat, rima, pola baris, dan diksi. Nah, hal itu dibuktikan nih dengan kelima lagu tersebut mendapatkan skor yang sangat besar dalam aspek yang saya sebutkan tadi, yakni tema, amanat, rima, pola baris, dan diksi. Dan juga nih, tiap-tiap lagu itu unggul dalam aspek tema, amanat, rima, pola baris, dan diksi. Nah, jadi nih, menurut saya ialah Panche Pondak dia tahu akan kelebihannya, sehingga lagu-lagu ciptaannya beliau itu selalu unggul dalam hal tersebut atau hal yang saya sebutkan tadi. Nah, yang mana itu dilakukan atas dasar dia tahu apa kelebihannya, sehingga beliau memanfaatkan kelebihannya itu dengan sangatlah baik.
Nah, sedangkan untuk kelemahannya itu sendiri ada pada diksi atau gaya bahasa yang membangun majas. Nah, yang mana hal itu dibuktikan dengan aspek yang satu ini, dia lebih sedikit menyumbang poin untuk tiap-tiap lagu yang Pancepondok buatkan. Nah, bahkan ada lagu di mana Pancepondok itu tidak memiliki diksi atau gaya bahasa yang membangun majas, yakni pada lagu yang berjudul Habis manis, habislah sayang. Nah, saya rasa nih, Pancepondok dia tahu akan kelemahannya ini berupa ada pada diksi atau gaya bahasa yang membangun majas. Nah, sehingga beliau berusaha untuk tidak terlalu banyak menggunakan diksi tersebut, serta dia lebih fokus pada kekuatan yang ia miliki, alias memanfaatkan kekuatannya dengan sangat baik. Nah, segitu dulu video dari saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah!